Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Matius pasal ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk renungan kita pada kesempatan kali ini yaitu luka batin dan pengampunan, jalan menuju kebebasan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi, di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami atau membawa luka yang tidak terlihat oleh mata, luka batin yang tersembunyi di balik senyum yang kita kenakan setiap hari. Mungkin ada yang pernah dikecewakan oleh orang yang paling kita percayai, dikhianati oleh sahabat dekat, atau dilukai oleh kata-kata yang masih bergema di pikiran kita hingga saat ini. Luka-luka seperti ini memiliki cara tersendiri untuk mempengaruhi hidup kita. Kita mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lagi. Kita mungkin membangun tembok di sekitar hati kita untuk melindungi diri. Namun tembok itu justru mengurung kita dalam kesendirian. Kita mungkin mencoba melupakan, namun ingatan itu terus kembali mengganggu. Jika ini adalah pengalaman kita saat ini, mari kita mengatakan bahwa kita tidak sendirian. Dan yang lebih penting, Injil yang akan kita renungkan bersama pada saat ini merupakan kabar baik, yaitu ada jalan keluar dari penjara emosional yang sedang kita alami tersebut. Jalan itu bernama pengampunan. Mari kita melihat dan memahami apakah pengampunan itu sebenarnya. Banyak di antara kita mungkin memiliki pemahaman yang keliru tentang pengampunan. Ada yang mengira bahwa memaafkan berarti membiarkan orang yang bersalah lolos tanpa konsekuensi. Ada yang berpikir bahwa pengampunan adalah kelemahan kita. Ada pula yang menyangka bahwa pengampunan berarti kita menyetujui apa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Namun di dalam Injil Matius ini menunjukkan kepada kita gambaran yang berbeda. Pengampunan dalam keyakinan kita sebagai orang Kristen merupakan sikap kemurahan hati yang luar biasa, yaitu untuk memaafkan mereka yang telah bersalah kepada kita. Ini bukan keputusan yang mudah, namun keputusan yang membawa kebebasan.
Yesus sendiri mengajarkan tentang pengampunan bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui kehidupan dan kematiannya. Di kayu salib, dalam penderitaan yang tidak terbayangkan, Yesus masih berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ini merupakan puncak dari pengampunan, mengampuni mereka secara langsung yang menyebabkan penderitaan yang paling dalam terhadap diri kita. Pengampunan bukanlah tentang menghukum atau membalas. Pengampunan merupakan tentang pemulihan hubungan yang rusak. Pengampunan adalah tentang mencerminkan kasih dan kerendahan hati yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita mengampuni, kita tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak salah. Kita mengatakan bahwa kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu terus mengendalikan hidup kita. Allah menetapkan yang sangat tinggi bagi pengampunan kita. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-22 dikatakan bahwa ketika Petrus bertanya, "Apakah mengampuni sampai 7 kali sudah cukup?" Yesus menjawab dengan tegas, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Dengan kata lain, pengampunan tidak hanya memiliki batas yang bisa kita tetapkan, akan tetapi pengampunan harus bersifat tak terbatas dan berkelanjutan, seperti kasih karunia Allah yang tak terbatas kepada kita. Mungkin kita sudah mencoba berbagai cara untuk melupakan rasa sakit yang kita alami saat ini. Mungkin kita sudah berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Namun luka itu terus kembali. Pengampunan mungkin adalah kunci yang dicari. Pengampunan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam proses pemulihan emosional. Bayangkanlah dendam dan kebencian sebagai beban berat yang dipikul setiap hari oleh kita. Beban itu tidak akan menyakiti orang yang telah melukai. Mereka mungkin bahkan tidak mengetahui betapa beratnya beban yang kita pikul. Namun, kita terus memikul beban itu setiap hari dan itu menguras energi emosional kita. Ketika memaafkan orang lain yang telah menyakiti, maka kita meletakkan beban itu, membebaskan diri sendiri dari beban emosional yang selama ini menggerogoti kesehatan jiwa kita, memberikan ruang bagi penyembuhan untuk masuk, seperti yang dilakukan oleh seorang Corrie ten Boom, seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi dan terkenal karena ajarannya tentang pengampunan. Dia pernah berkata demikian, "Memaafkan berarti menjatuhkan semua beban yang dipikul dan membiarkan orang lain menanggung beban mereka sendiri." Kata-kata ini menggambarkan dengan indah apa yang terjadi ketika seseorang memilih untuk mengampuni, maka diri sendiri yang dibebaskan, bukan orang yang telah melukainya. Pengampunan juga mengurangi stres dan kecemasan, membendam rasa sakit dan kebencian terhadap orang lain, dapat menyebabkan tingkat stres yang sangat tinggi. Tekanan emosional ini dapat mempengaruhi tidur, nafsu makan, bahkan kesehatan fisik kita. Namun dengan mengampuni, maka seseorang dapat merasakan kelegaan yang mendalam, dapat merasa lebih tenang secara emosional. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis yang merupakan seorang penulis Kristen yang sangat berpengaruh. Dia pernah menulis hal yang demikian, bahwa semua manusia memaafkan terlalu sedikit. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dengan sempurna. Ini mengingatkan bahwa pengampunan yang sempurna hanya datang dari Allah. Namun kita dipanggil untuk berusaha menuju pengampunan itu dalam kehidupan ini. Yang lebih indah lagi yaitu pengampunan membuka pintu bagi pemulihan hubungan tertentu. Tidak semua hubungan bisa atau harus dipulihkan, namun pengampunan memberikan kemungkinan itu. Ketika kita mampu memaafkan, maka kita membuka pintu bagi rekonsiliasi, memungkinkan diri untuk membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah hancur. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu penting untuk dipahami bahwa mengampuni bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi. Luka yang diterima mungkin memang nyata, rasa sakit yang dirasakan memang valid.
Mengampuni tidak mengubah fakta bahwa kita telah dilukai, namun pengampunan adalah tentang membebaskan diri dari belenggu emosional yang menyiksa. Ini adalah tentang memilih untuk tidak lagi menjadi budak dari masa lalu. Ini adalah tentang mengambil kembali atas hidup sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, yang merupakan salah satu bapak gereja yang sangat berpengaruh pada masanya, pernah berkata demikian, "Kemarahan yang ditahan adalah racun yang diminum sendiri sambil menunggu musuh mati." Kata-kata ini mengingatkan bahwa dendam yang disimpan hanya merugikan diri sendiri, bukan orang yang telah melukai kita. Pengampunan juga berkaitan dengan pemahaman tentang kasih karunia Allah. Ketika kita menyadari betapa besar pengampunan yang telah Allah berikan kepada kita, pengampunan atas dosa-dosa yang tidak terhitung akan mendorong untuk memperluas pengampunan yang sama kepada orang lain. Kasih karunia Allah bukan hanya mengampuni, tapi juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita yang merasa belum mampu untuk mengampuni, luka terasa masih terlalu sangat segar, terlalu dalam, mungkin orang yang telah melukai kita bahkan tidak menyesal atau meminta maaf. Namun, kemampuan untuk mengampuni bukanlah sesuatu yang harus kita hasilkan dari diri kita sendiri. Ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan ketika kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Ketika kita mengampuni, maka kita membebaskan diri dan memungkinkan yang lain untuk memulai lagi. Kata-kata ini memberikan harapan bahwa pengampunan selalu mungkin, tidak peduli seberapa dalam luka itu. Oleh karena itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam hati kita, meminta kekuatan untuk bisa memaafkan, bukan karena orang itu layak dimaafkan, tetapi karena kita layak untuk bebas. Seperti John Wesley katakan bahwa kasih adalah esensi dari kehidupan Kristen, dan pengampunan merupakan ungkapan tertinggi dari kasih itu. Ketika kita memilih untuk mengampuni, maka kita mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Lalu langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah kita mengakui bahwa luka yang kita rasakan, jangan kita menyangkal rasa sakit yang ada. Kita harus akui bahwa kita telah dilukai dan bahwa rasa sakit itu nyata. Pengakuan ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Lalu langkah terakhir itu langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita mulai melepaskan dendam. Ini mungkin adalah langkah yang paling sulit kita lakukan, namun juga yang paling membebaskan. Setiap kali kita mengingat kejadian dan merasakan kemarahan, maka kita bisa memilih untuk melepaskannya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan menuju pengampunan mungkin tidak mudah, namun firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengingatkan bahwa kebebasan dan pemulihan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Pengampunan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari dendam, kebebasan dari luka masa lalu, dan kebebasan untuk hidup dalam kasih dan damai yang sejati. Yesus telah menunjukkan jalan itu. Yesus disalib, ia mengampuni mereka yang menyalibkannya, yang menunjukkan bahwa pengampunan adalah mungkin bahkan dalam situasi yang paling mustahil, dan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan membantu kita dalam perjalanan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini marilah kita membuat keputusan, yaitu keputusan untuk tidak lagi dibelenggu oleh luka masa lalu, keputusan untuk memaafkan bukan karena orang itu layak dimaafkan, tetapi karena kita memilih kebebasan, keputusan untuk percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan bahkan luka yang paling dalam. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus membimbing dan memberkati kita semua dalam perjalanan pengampunan dan penyembuhan ini. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada kesempatan kali ini. Ajar kami Tuhan dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati kami, supaya kami dapat mengampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan dan yang sudah menyakiti kami. Kami ingin terbebas dari hal tersebut Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami sehingga kami bisa memperoleh kemenangan dan kami boleh mengampuni orang yang sudah menyakiti kami. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin.